Dicari di jalan gak ketemu. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pemirsa Ihabis TV yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita bertemu kembali teman-teman. Tentunya di rangkaian acara Ihabis News yang dimana di episode kali ini kita akan membawakan berita dari unit SMA Putri. Ada dua berita. Berita pertama mengenai eksperimen fotosintesis ya, ataupun Ingenhousz dan such. Bacanya kurang tahu seperti apa teman-teman. Lalu kedua ada Tarbiyah Niswiyah, yaitu cooking. Nah, kira-kira seperti apa kedua berita yang akan kami bawakan di episode kali ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ihabis TV dan kami dari studio mengucapkan selamat menyaksikan. Bismillah, sebagai sekolah umum berbasis agama, Ibnu Hajar Boarding School tidak hanya berfokus pada pendidikan agama saja, tetapi juga memberikan perhatian besar pada penguatan literasi sains. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal ini adalah melalui pelaksanaan eksperimen fotosintesis yang diikuti oleh para murid SMA Putri. Dalam eksperimen ini, para murid mempraktikkan dua percobaan utama dalam fotosintesis, yaitu eksperimen Ingenhousz untuk menunjukkan bahwa fotosintesis menghasilkan gas oksigen dan eksperimen such untuk membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan zat amilum sebagai hasil akhir dari proses tersebut. Langkah-langkah kerja eksperimen dimulai dengan memetik daun-daun yang telah diperlakukan dengan cara yang berbeda. Kemudian merebusnya dalam air alkohol selama beberapa menit. Setelah itu daun-daun tersebut direbus kembali dalam alkohol panas yang berfungsi untuk melarutkan klorofil dan merusak sel-sel daun sehingga amilum yang tersimpan di dalamnya dapat tersebar bebas. Setelah perebusan, daun ditetesi dengan larutan lugol atau iodin. Pada tahap ini para murid dapat mengamati perbedaan yang muncul antara daun yang telah ditutup dengan aluminium foil dan yang tidak. Bagian permukaan daun yang terbuka berubah menjadi biru kehitaman, menandakan adanya amilum hasil fotosintesis. Sedangkan bagian daun yang tertutup tetap pucat, menunjukkan bahwa di area tersebut fotosintesis tidak terjadi karena tidak ada cahaya yang diterima. Melalui percobaan ini, para murid belajar tentang pentingnya cahaya dalam proses fotosintesis dan bagaimana glukosa yang dihasilkan disimpan dalam bentuk amilum. Eksperimen ini juga memberikan pemahaman lebih dalam tentang peran fotosintesis dalam menghasilkan bahan organik yang diperlukan oleh tumbuhan dan pentingnya oksigen bagi kehidupan. Dengan adanya percobaan ini, diharapkan literasi sains para murid dapat semakin kuat dan mereka dapat lebih memahami konsep-konsep ilmiah yang penting untuk pembelajaran selanjutnya. Mungkin demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Barakallahu fikum. Baik, itu dia teman-teman berita pertama mengenai percobaan fotosintesis ya, eksperimen. Yaitu ada dua, eksperimennya itu Ingenhousz dan itu untuk menunjukkan bahwa fotosintesis menghasilkan gas oksigen. Lalu ada eksperimen such untuk membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan zat amilum. Ya, mohon maaf ini sebelumnya disclaimer, saya nggak tahu bacanya seperti apa teman-teman. Kalau salah mohon maaf, bisa tulis komen baca seperti apa. Nah ya, jadi para murid putri di SMA, lebih tepatnya kelas 12, mereka melaksanakan eksperimen ini untuk menambah insight mereka tentunya terkait bagaimana sih tanaman menghasilkan oksigen ataupun amilum tadi ya. Jadi mereka membuktikan secara langsung dengan praktek. Tentunya ditemani dengan seorang ustazah yang memang sudah ahli di bidangnya juga, dan mereka pun jadi mengetahui, oh jadi seperti ini loh tanaman menghasilkan fotosintesis ataupun menghasilkan oksigen dan zat amilum tadi, yang pastinya ini sangat bermanfaat bagi mereka untuk kedepannya, apalagi yang memang mau mendalami ilmu biologi ya teman-teman. Baik, itu dia berita pertama. Kita langsung saja lihat berita kedua, yaitu Tarbiyah Niswiyah mengenai cooking. Kira-kira mereka cooking apa nih? Sedang memasak apa mereka di episode kali ini? Baik, biarkan mereka memasak di episode kali ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ihabis TV dan kami dari studio mengucapkan selamat menyaksikan.
Bismillah, Ibnu Hajar Boarding School Putri terus menghadirkan program-program unggulan yang tidak hanya berfokus pada akademik saja, tetapi juga pada pengembangan keterampilan praktis bagi para muridnya. Salah satu program unggulan yang dimiliki sekolah ini adalah Tarbiyah Niswiyah, yaitu program keterampilan tambahan khusus untuk murid putri. Dalam Tarbiyah Niswiyah, para murid diberikan kesempatan untuk belajar berbagai keterampilan. Salah satunya adalah tata boga. Pada sesi pembelajaran kali ini, para murid kelas 12 belajar membuat hidangan internasional, yaitu fettuccine carbonara. Kegiatan ini dilakukan secara berkelompok, di mana setiap kelompok diberi berbagai bahan dan alat masak yang siap digunakan. Dalam pelajaran tata boga ini, murid-murid juga diberikan job sheet yang berisi resep dan langkah-langkah pembuatan hidangan yang harus mereka ikuti dengan cermat. Hal ini bertujuan untuk mengajarkan mereka tidak hanya keterampilan memasak, tetapi juga kemampuan bekerja sama dan mengikuti prosedur dengan baik. Setelah hidangan selesai dibuat, fettuccine carbonara yang telah disiapkan akan dinilai oleh guru sebagai bentuk umpan balik. Penilaian ini menjadi bagian penting untuk membantu para murid mengimprovisasi dan memperbaiki masakan mereka di kesempatan berikutnya. Dengan adanya program Tarbiyah Niswiyah ini, Ibnu Hajar Boarding School Putri berkomitmen untuk memberikan bekal keterampilan praktis yang bermanfaat bagi para murid serta menyiapkan mereka menjadi pribadi yang terampil, kreatif, dan siap menghadapi kehidupan di masa mendatang. Mungkin demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Barakallahu fikum. Nah, itu dia teman-teman berita kedua mengenai Tarbiyah Niswiyah Cooking ya, dari kelas 12 juga. Di sini ataupun di video tadi bisa kita lihat mereka dengan sigap mengikuti instruksi yang diberikan untuk memasak, yaitu fettuccine carbonara. Nah, saya udah googling dulu tadi kalau yang ini cara bacanya gimana teman-teman. Nah ya, di sini semacam pasta ya, pasta carbonara atau fettuccine carbonara ini dilakukan secara berkelompok. Jadi mereka tidak individual, mereka melakukan secara berkelompok supaya bisa berbagi tugas. Mungkin ada yang memasaknya, ada yang membuat adonannya, ada yang membuat bumbunya, dan lain sebagainya. Dan pastinya jika berkelompok pasti diperlukan namanya kerjasama untuk menghasilkan hidangan yang seperti itu, fettuccine carbonara tersebut supaya menjadi lezat teman-teman. Dan setelah selesai, mereka juga diberikan job sheet ya, untuk yang berisikan resep-resep untuk patokan mereka lah, seperti apa sih membuat fettuccine carbonaranya atau bumbu-bumbunya seperti apa, bahan-bahannya apa yang harus disiapkan, kurang lebih seperti itu teman-teman. Dan setelah mereka selesai membuatnya, tidak dibiarkan begitu saja karena bakal mubazir ya. Jika dibiarkan begitu saja, maka ada juri yang akan mengetes ataupun mencoba masakan mereka. Apakah rasanya Mamma Mia lezatos atau rasanya biasa saja. Pastinya masakan yang dibuat murid Yabes tuh sangatlah Mamma Mia lezatos. Seperti kemarin saya ikut pesawat itu ada membuat nasi goreng ya anak-anaknya, Masya Allah, lezat-lezat. Ya, lezat. Dan ini tentunya untuk menjadikan umpan balik pada mereka. Jadi mereka tahu, oh ternyata kurang bumbu di sini, oh ternyata kurang beberapa menit untuk menghasilkan masakan yang perfect gitu. Dan pastinya untuk membantu improve mereka terkait cara memasak yang benar, metode memasak yang benar, dan juga kerjasama yang lebih baik ke depannya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Baik, itu dia kedua berita yang dapat kami bawakan di episode kali ini. Kita ketemu lagi di episode berikutnya teman-teman. Saya Zain sebagai presenter di episode kali ini mohon izin pamit undur diri dan mohon maaf bila banyak salah kata itu datangnya dari diri saya pribadi dan syaitan, dan kebenaran hanya milik Allah Azza wa Jalla semata. Jangan lupa teman-teman untuk tetap saksikan IHBS News saya di channel YouTube IHBS TV. Jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan subscribe, dan follow di seluruh platform sosial media kita baik di Instagram ataupun Facebook dengan nama akun IHBS News. Mungkin sekian, saya mewakili seluruh tim kreatif IHBS, kami mengucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.